Halo, selamat datang di channel Vinozi Lore. Akhirnya video part 10 ini berhasil gua upload ya. Dan di video kali ini gua udah masuk ke story World of Warcraft 1 atau World of Warcraft Classic. Nah, sebelumnya terima kasih bagi yang udah klik dan nonton video ini, juga video-video sebelumnya. Selamat datang juga bagi penonton baru di Vinozi Lore, channelnya untuk cerita-cerita tentang game ya. Nah, di cerita World of Warcraft klasik ini, gue bakal bahas tentang Old Hatreds, yaitu cerita tentang faksi Alliance dan Horde, yaitu dua faksi penting yang ada di dalam game World of Warcraft, sekaligus event-event yang terjadi di WoW klasik. Dan event-event ini yang penting, ya, tentu saja. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin the story. Let's go. Oke, sebelumnya gue mau bahas tentang nasib Kel'Thuzad dan Knight of Silverhand setelah Arthas merger ya dengan Ner'zhul dan menjadi Lich King atau True Lich King. Nah, Kel'Thuzad yang berhasil menjadi tangan kanan Lich King sekarang dia yang menjadi pemimpin ya untuk pasukan The Scourge. Nah, dia dia yang menjalankan tugas ibaratnya untuk menteror ya Azeroth sebagai tangan kanan Lich King. Nah, kemudian Knights of the Silverhand yang dipimpin oleh Alexandros Mograine, dia sedang menghadapi masalah internal yang disebabkan oleh para The Dreadlords. Ya, The Dreadlords ini paling jago ya kalau memanipulasi atau nipu-nipu. Dan kemudian Alexandros Mograine ini mati akhirnya dalam permasalahan ini, sehingga Knight of Silverhand terbelah menjadi dua kubu, yaitu nanti disebut The Argent Dawn dan The Scarlet Crusade. Nah, para kubu ini akhirnya setelah berpisah, mereka mempunyai idealisme masing-masing dan mereka saling memperjuangkan ya idealisme mereka ini, di mana Argent Dawn ingin melindungi Azeroth dari ancaman seperti Burning Legion atau The Scourge of Undead, sedangkan Scarlet Crusade ingin menghancurkan seluruh undead yang ada di Lordaeron, mau The Scourge atau Forsaken, tidak pandang bulu, pokoknya mereka mau bertekad untuk membersihkan para undead yang ada di Lordaeron. Nah, ini Scarlet Crusade ini nanti ujung-ujungnya menjadi sekte yang bisa dibilang ekstremis ya. Oke, selanjutnya gue mau cerita tentang bagaimana nasib Thrall dan Jaina juga ya setelah terjadi perang di Mount Hyjal. Thrall kemudian setelah perang ini memimpin bangsa Orcish Horde. Dia membangun Durotar ya di Kalimdor. Nah, walaupun sulit, namun akhirnya negara, bisa dibilang negara ya, atau semacam kota ya mungkin. Kota kecil ini berhasil didirikan ya. Nah, negara ini atau faksi ini berisikan Darkspear Thrall yang dipimpin oleh Vol'jin. Terus ada bangsa Tauren juga yang dipimpin oleh Cairn Bloodhoof. Dan tentu saja Thrall sebagai War Chief dari Orcish Horde. Nah, kemudian setelah mereka sudah berhasil membangun ini, ada muncul seorang Beastmaster yang bernama Rexxar yang sedang berpetualang ya atau mengembara di sekitar Kalimdor. Nah, saat itu dia ketemu dengan salah satu pembawa pesan untuk menyampaikan pesan ke Thrall dan mati ya. Pembawa pesannya ini akhirnya meneruskan pekerjaannya kepada Rexxar dan Rexxar setuju untuk membantu dia, sehingga Rexxar yang membawa pesan ke Thrall dan Thrall menerimanya gitu loh. Ketika Thrall juga bertanya nih sebenarnya si Rexxar ini apa ya, maksudnya siapa gitu. Rexxar hanyalah seorang keturunan ras gabungan dari Orc dan Ogre yang sangat jarang ditemukan di Azeroth. Dan saat itu tentu saja Horde atau Thrall langsung mengajak Rexxar untuk bergabung. Dan tentu saja Orcish Horde beruntung bisa mendapatkan sekutu seperti Rexxar. Kemudian ada Jaina ya, Jaina dengan pasukannya juga yang setelah peperangan di Mount Hyjal, dia berhasil juga mendirikan kota kecil di bagian sekitar selatan Kalimdor juga gitu.
bernama Terramore Island, dan mereka tuh hidup damai ya, tanpa diganggu atau mengganggu satu sama lain. Karena kan kita bisa tahu kisah sebelumnya bahwa Tal dan Jaina ini perang bersama ya, jadi hubungan mereka masih bilang cukup baik. Nah, namun kedamaian mereka ini tidak berlangsung lama. Rexar yang selagi menjalankan misi dari Tal menemukan bahwa ada pasukan-pasukan human dan bahkan kapal-kapal yang mulai mendarat di pantai Kalimdor tidak jauh dari Durotar. Nah, kapal-kapal tersebut ternyata bekerja di bawah pimpinan Daelin Proudmoore, Grand Marshal dari Kutiras. Dan ya, kalian tidak salah, dia adalah ayah dari Jaina Proudmoore. Nah, Daelin ini ternyata menyimpan kebencian terhadap bangsa Orcish Horde. Dia menganggap bahwa bangsa Orc ini nggak bisa berubah, brutal dan barbarian ibaratnya gitu. Sehingga ia berencana untuk menyerang dan menghancurkan Horde dengan cara mengambil kepemimpinan di Terramore Island, bahkan mengadu domba antara Thrall dan Jaina. Nah, namun rencana ini gagal karena bangsa Orcish Horde atau Thrall dan Rexar udah mengetahui rencana ini terlebih dahulu. Kemudian mereka diam-diam juga bertemu dengan Jaina. Dan akhirnya Jaina pun setuju untuk menggagalkan rencana ayahnya ini, Daelin Proudmoore. Nah, setelah mereka dapatkan izin dari Jaina, pasukan Horde ini akhirnya menyerang Terramore Island. Dan disinilah akhirnya Daelin Proudmoore mati ya, karena serangan tersebut. Nah, setelah perang ini selesai, Thrall dan Rexar pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Namun Jaina harus terus menanggung rasa bersalah atas kematian ayahnya seumur hidup. Benar-benar cerita yang cukup tragis bagi Jaina Proudmoore. Nah, sekarang gue bakal masuk ke beberapa tahun kemudian setelah Third War, gimana hubungan Alliance dan Horde pun semakin lama semakin tidak baik ya. Ditambah lagi setelah peristiwa di Terramore Island tersebut, sehingga akhirnya terjadi konflik yang tipis-tipis dan semakin lama semakin manas di antara kedua faksi ini. Faksi Alliance pada saat itu terdiri dari ras human, dwarf, gnome, dan night elf. Sedangkan faksi Horde ada ras orc, troll, tauren, dan undead. Nah, ceritanya gimana Night Elf bisa gabung sama Alliance? Night Elf ini kita ketahui di video sebelumnya bahwa setelah pohon Worthy Nordrassil hancur, mereka kan kehilangan immortality-nya ya sejak itu. Nah, kemudian Archduit Vandal Stekhelm mengusulkan kepada para Night Elf untuk menanam pohon baru lagi yang bernama Teldrassil, letaknya di Darkshore. Namun Malfurion tidak setuju dengan rencana tersebut karena dia takut dia akan muncul masalah baru. Nah, tapi Vandal ini malah bersikukuh, tidak bisa terima atas keputusan Malfurion. Dia mencelakai Malfurion sehingga Malfurion jadi tidak sadarkan diri atau koma. Setelah dia koma, dia dibuang ke Emerald Rim agar tidak ada yang mencari Malfurion. Dikurung di situ. Dengan ketidakberadaan Malfurion, Vandal Stekhelm melanjutkan rencananya untuk menanam pohon Teldrassil. Nah, disinilah akhirnya tercipta sebuah kota kecil Night Elf, yaitu bernama Darnassus. Dan di sini tempat para Night Elf tinggal. Letaknya pun di Kalimdor ya, di paling utara. Jadi dekat dengan bangsa Orcish Horde. Nah, kemudian gimana dengan pasukan undead yang bergabung dengan faksi Horde? Nah, Sylvanas yang pernah gue bahas di video sebelumnya, dia sebagai pemimpin Forsaken Undead, dia juga tentu saja mencoba mencari bantuan ya. Dia pergi ke Quel'Thalas, bangsa elf yang dulu, namun ditolak mentah-mentah ya. Karena Sylvanas sudah bisa dibilang bukan bagian dari mereka lagi. Apalagi Sylvanas juga saat itu sedang diburu oleh pasukan Alliance. Nah, ketika itu Sylvanas juga akhirnya bertemu dan ditolong oleh seorang Archduit dari ras Tauren bernama Hamul Runtotem. Dan disinilah Sylvanas The Forsaken
diajak bergabung ke faksi Horde atas rekomendasi dari Hamurun Totem. Nah, kemudian faksi Alliance, pasukan Stormwind yang semakin maju dan semakin kuat saat pemerintahan King Varian Wrynn, suatu saat menghadapi masalah ya, di kerajaan tersebut. King Varian Wrynn diculik oleh sekelompok bandit, dan kerajaan Stormwind pun juga sedang menjadi chaos karena ada pemberontakan di sana. Nah, selagi King Varian Wrynn menghilang, Anduin Wrynn yang masih muda, masih kecil, masih bocah, menggantikan ayahnya untuk menjadikan raja sementara, dan dia didampingi oleh Bolvar Fordragon. Dan Bolvar Fordragon memanggil para pahlawan Azeroth yang gagah berani untuk menjawab tantangan yang ada pada saat itu. Ya, bisa dibilang pahlawan Azeroth ini kita sebagai player ya nanti di World of Warcraft. Nah, selidik punya selidik, ternyata dalang dari penculikan King Varian Wrynn adalah seorang noble human, dia wanita bernama Katana Preston, yang ternyata wujud aslinya bernama Onyxia. Dan Onyxia ini adalah seorang ras Black Dragonflight, bisa dibilang salah satu anak dari Deathwing, yang caranya dia menyamar dan masuk ke kerajaan Stormwind sebagai anggota nobles. Nah, Onyxia atau Katana Preston ini berhasil meyakinkan para nobles untuk gak menggaji para penambang batu, sehingga di sini terjadi kerusuhan ya di Stormwind, dan membuat sang ratu atau istri Varian Wrynn, yaitu Tifin Wrynn, mati ya karena kerusuhan tersebut. Varian Wrynn yang keadaannya sedang kacau balau lalu diculik oleh para bandit. Nah, para bandit ini nanti namanya The Devious Brotherhood, yang bisa dibilang itu bentukan dari para pemberontak penambang batu ya. Pemimpinnya adalah Edwin Van Cleef yang direkrut oleh Katana Preston untuk mencuri Varian Wrynn ya. Tujuan utamanya apa? Yaitu supaya dia bisa mengontrol kerajaan human dari belakang. Namun rencana ini bisa dibilang gagal karena Varian Wrynn berhasil kabur dari penjara yang dibikin Onyxia. Kemudian setelah itu Onyxia diburu ya sampai ke sarangnya yang bernama Onyxia Lair. Setelah Onyxia Lair itu diburu dan tempatnya berhasil ditemukan oleh para pahlawan Azeroth, ia berhasil dibunuh ya, dan kepalanya dipenggal sebagai lambang bukti kekacauan tersebut. Sedangkan Edwin Van Cleef yang berlokasi di Deadmines juga mati terbunuh oleh kemungkinan besar pahlawan Azeroth dari Alliance. Nah, kita lanjut ke ras Dark Iron Dwarfs yang saat itu di cerita sebelumnya diperbudak akhirnya ya oleh Ragnaros. Nah, akhirnya merasa tidak tahan lagi dengan Ragnaros, akhirnya mereka memberontak. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Moira Taurisan, istri dari Dagran Taurisan, yang kemudian memimpin para pahlawan Azeroth untuk melawan Ragnaros yang berlokasi di Blackrock Mountain, tepatnya di Molten Core. Nah, kalau kita bisa lihat di sini juga ada nama tempatnya The Burning Steppes atau Searing Gorge ya, sebagai lokasi utama markas Black Iron Dwarf, dengan Ragnaros sebagai penguasa dari tempat tersebut. Dan di sana juga ada Dark Horde, yang bisa dibilang horde bekas-bekas dari serangan pas Second War. Nah, singkat cerita, Ragnaros berhasil dikalahkan dan Dark Iron Dwarf akhirnya berhasil bebas dari perbudakan Ragnaros. Nah, akan tetapi di Blackrock Mountain tersebut tidak hanya dikuasai oleh Ragnaros saja, tapi juga ada seorang ras Black Dragon Flight juga bernama Nevarian, yang lain juga ternyata anaknya Deathwing, yang sedang membuat semacam sekte bernama Chromatic Dragonflight. Nah, Nevarian juga bekerja sama dengan Darren Blackhand, anak dari War Chief Blackhand, The Destroyer, yang bisa dibilang War Chief First War zamannya Orc dulu ya. Nah, namun rencananya berhasil digagalkan oleh pahlawan Azeroth. Nah, pindah ke Kalimdor, tempat faksi Horde berada ya sekarang, dimana di zona Desoles terdapat goa bernama Maraudon, tempat yang dulu dianggap suci oleh para Tauren
namanya Ma Shanshe telah menjadi rusak karena perbuatan Centaur. Yang bisa dibilang Centaur ini anak-anak dari Princess Teradas dan Zeta, yang pernah gue juga ceritain di video sebelumnya. Untuk lebih detailnya bisa nonton video sebelumnya. Nah, akhirnya tempat ini juga berhasil dibersihkan oleh pahlawan Azeroth, yang bisa dibilang mungkin oleh pasukan Horde, ya. Karena tempat ini berada di Kalimdor. Nah, setelah mereka berhasil membersihkan Desolation, Maraudon ini, tempat ini menjadi damai kembali. Kemudian kita juga pindah ke Dire Maul yang juga berada di Veralas. Tempat ini saat ini dikuasai oleh ogre bandit, dan tempat Dire Maul ini adalah sebelumnya tempat para Shandalar Elf, ya, atau those who remain hidden. Dulu sebelumnya juga pernah gue bahas di cerita sebelumnya, dan pahlawan-pahlawan Horde juga membersihkan tempat ini, ya. Dan diketahui bahwa tempat ini dalangnya itu memang penyebabnya adalah para Shandalar Elves dan Emerald Nightmare yang menjadi permasalahan di Veralas saat itu. Nah, pohon Teldrassil yang semakin korup karena Emerald Nightmares menyebabkan daerah di sekitarnya pun menjadi rusak dan tidak aman. Akhirnya para druid dari Cenarion Circle berusaha membereskan masalah ini, dan mereka mengajak para pahlawan dari Azeroth untuk membersihkan tempat tersebut sampai ke tempat yang bernama Wailing Cavern. Dan mereka juga berhasil menghentikan para Atalite Trolls waktu mereka mencoba memanggil Hakar the Soulflayer di Swarm of Sorrow. Nah, video-video ini pernah gue jelasin di sebelumnya juga. Lalu para klan Zandalaitor mencari bantuan kepada Horde untuk mengalahkan para Atalite Trolls. Mereka pergi ke Zul'Gurub untuk bisa menghentikan Jindo, pemimpin Hakar, sekaligus Hakar the Soulflayer. Nah, setelah itu bisa kita lihat di video ini juga bahwa mereka berhasil, ya, tempat tersebut dibersihkan oleh para Horde, dan akhirnya Hakar Soulflayer tidak jadi atau berhasil dihentikan oleh para pahlawan Azeroth. Lalu ada lagi sebuah kultus atau sekte yang bernama Twilight Hammer yang dipimpin oleh ogre bernama Cho'Gall. Nah, Cho'Gall ini memiliki ambisi untuk membebaskan Old God Ketun yang berada di penjara, letaknya di Kuil Ankh-Kirach. Nah, untuk menghentikan Twilight Cult ini, Twilight Hammer, mereka yang disebut mereka ini, Thrall dan Bolvar, bergabung untuk menghentikan ancaman dari Cho'Gall untuk membangkitkan Old God Ketun. Ally dan Horde berhasil mengalahkan Ketun di Ruins of Ankh-Kirach, dan mereka juga berhasil menunjukkan bahwa Azeroth tidak selemah yang dibayangkan, ya, atau inilah kekuatan asli dari Azeroth ketika mereka bersatu. Nah, lanjut kita pindah ke Lordaeron, di mana para Paladin of Argent Dawn sedang berjuang melawan sisa-sisa pasukan The Scourge yang dipimpin oleh Darion Mograine. Darion adalah seorang anak dari Alexandros Mograine, dan dia juga pemegang pedang yang bernama Ashbringer, ya. Ashbringer ini pedang yang sangat powerful, dan di pedang tersebut terdapat jiwa atau arwah dari Alexandros Mograine yang dulu pernah dibunuh oleh Renault Mograine. Jadi jiwanya itu kekurung di pedang tersebut. Ini ceritanya benar-benar gila juga sih, ya. Namun awalnya tuh Darion memang berusaha, ya, untuk membebaskan ayahnya dari pedang tersebut. Namun usaha Darion ini bisa dibilang sia-sia. Dan sampai akhirnya peperangan terjadi antara Argent Dawn dan The Scourge di Light Hope Chapel. Dan disinilah akhirnya Darion berhasil membebaskan jiwa atau arwah dari ayahnya tersebut. Akan tetapi Darion nasibnya tidak seindah itu. Dia tetap mati di tangan The Scourge, dan pedang tersebut jatuh ke tangan The Scourge.
Dan nasib Darion Mugrain pun ada di tangan Lich King atas. Lich King atas terus mengirim pasukan untuk meneror Azeroth. Dan di sini Bolva for Dragon muncul dan maju bersama pasukan Alliance untuk menyerang Naxxramas. Dan disinilah battle antara pasukan pahlawan Azeroth melawan tangan kanan Lich King, yaitu Kel'Thuzad. Dan akhirnya berhasil ya untuk menghentikan serangan The Scourge sementara waktu. Ya, jadi itulah kira-kira kisah story inti dari World of Warcraft 1 atau World of Warcraft Classic, yang kurang lebih membahas tentang peristiwa-peristiwa penting di World of Warcraft. Jadi kita bisa tahu latar belakang dari suatu dungeon atau raid yang ada di sana. Jadi bagi kalian yang mau komen, ada yang mau nambahin, silahkan komen di bawah. Jadi gue mungkin nanti bisa bikin video khusus ya, tambahan-tambahan lore. Jadi bisa gue bahas di video terpisah. So thank you bagi yang udah nonton, dan sorry juga kalau uploadnya lama. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Vinozy sign out. Bye bye.